Di sini recording in progress. Great. Gimana kabarnya teman-teman di hari Senin? Saya dalam keadaan sehat sekali dan saya harap juga semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Happy Monday. Yes, happy Monday, Cem Desi. Saya Fiskal Wow akan menjadi host pagi hari ini dan kita masuk ke Success Mindset Training pagi hari ini. Baik, saya share sedikit background saya. Saya seorang hotelier, saya juga seorang sport enthusiast, dan saat ini saya tinggal di Tangerang. Itu aja sih short perkenalan dari saya. By the way, sebelum saya memperkenalkan speaker kita pagi hari ini, ada partisipan yang sudah hadir yang on time, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu terbaiknya. Ada Cemita di sini, ada Leader Ching, ada Leader Nuryeti, ada Cem Sriwati, ada Coach Dewi, ada Cem Yuli, Cem Yohana, ada Cem Proli, ada El Jessica, ada Pak Mahardi, Cem Ani, Ibu Idayani, dan Cem Yeni. Terima kasih teman-teman. Buat timnya yang belum hadir, silakan diundang di MSC pagi hari ini. Oke, nah saya mau perkenalkan speaker kita pagi hari ini. Seorang ibu tunggal yang tinggal di Depok. Background ibu ini seorang kontraktor yang bekerja di Timur-Timur, dan akhirnya singkat cerita ibu ini pindah ke Depok dan mengurus bisnis keluarganya. Dan juga ibu ini punya talenta memasak. Akhirnya ibu ini bikin bisnis kue dan makanan kecil-kecilan. Dan tahun 2018, ibu ini kenal Yusana karena kesehatannya dan juga komunitasnya yang sangat positif sekali. Nah, jadi sekarang Bu Desi, namanya Bu Desi, speaker kita pagi hari ini, Cem Desi. Dan sekarang Bu Desi banyak sekali mengalami perubahan, baik personal development, income pastinya, dan juga bisnis usaha lainnya semakin berkembang. Dan pagi hari ini saya mempersilakan Bu Desi untuk memulai Success Mindset Training kita. Silakan, Cem Desi. Terima kasih, Cem Fiskal. Selamat pagi STI Family. Apa kabar? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Cem Fiskal yang mana sudah membuka MIC pagi hari ini dan juga sudah memperkenalkan diri saya. Pagi hari ini training kita dengan tema Sukses Mindset dan saya akan share screen. Sebentar. Yes, Cem Desi. Terlewatkan. Ya, ada 14 langkah di STI, yaitu memulai formula duplikasi. Pagi ini kita akan bahas lingkaran pengaruh, dan 2-14-nya di hari-hari berikutnya. Pastikan teman-teman harus datang atau hadir ke training karena sangat banyak yang kita dapatkan. Next, saya akan langsung. Ini apa yang dialami selama perjalanan ini. Boleh saya minta mungkin ada champion yang bantu membacakan? Silakan. Boleh ya, aku bacain. Silakan, terima kasih. Apa yang dialami selama perjalanan ini? Satu adalah kan ada pasang surut. Kemudian sukses atau gagal terserah saya. 3, tujuan saya adalah menjadi pemimpin yang saling bekerja sama. 4, dibutuhkan rencana, lakukan, tinjau, dan sesuaikan. 5, sukses akan memakan waktu, yaitu perlu proses.
Kemudian 6, dibutuhkan tindakan, komitmen, dan konsistensi. 7, tumbuh dan keluarlah dari zona nyaman saya. 8, ketangguhan mental adalah suatu keharusan. 9, bisnis saya akan lebih berkembang jika saya mengikuti training. Kemudian 10, usana akan berjalan jika saya menjalankannya. Terima kasih, Cempes Wita. Terima kasih sudah bantu membacakan. Oke, kita sepakat 10 langkah-langkah tadi yang akan kita temui di dalam bisnis kita. Mungkin ada champion nomor berapa kira-kira yang paling dominan? Ada yang bisa? Jam Sri Baiklah. kali ya. Saya keluar dari zona nyaman dari dulu belum bisa-bisa ini. Masih nyaman di sini saya. Oke. Masih nyaman, jangan kelamaan Bu nyamannya. Oke. Ya baiklah, akan saya urai satu persatu sekilas saja. Ada pasang surut. Ini jelas membuktikan bahwa di dalam bisnis apapun itu akan kita alami. Kemudian sukses atau gagal terserah saya. Kita di sini adalah pelakunya atau kompornya. Kalau kita tidak bergerak, bagaimana mau sukses? Tujuan saya adalah menjadi pemimpin yang saling bekerja sama. Ini kita harus bekerja sama dengan tim kita, itu tentunya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dibutuhkan rencana, lakukan, tindakan, dan sesuaikan. Ya, apapun yang akan kita jalankan, kita harus punya perencanaan, dan tidak lepas di situ saja, harus kita lakukan, kita tinjau, kemudian kita sesuaikan. Sukses akan makan waktu atau proses, tidak ada bisnis yang langsung melejit, langsung jadi sukses, pasti mempunyai suatu proses yang panjang. Dibutuhkan tindakan konsisten dan komitmen dan konsistensi. Ini benar sekali, jika kita membuat suatu perencanaan, kita harus lakukan tindakan. Kita harus berkomit dengan diri kita dan kita harus konsisten menjalankannya. Dibutuhkan tindakan ketujuh, ketangguhan mental adalah suatu keharusan. Kita sebagai pelaku bisnis harus memiliki mental yang kuat, karena di lapangan nanti kita akan temukan bermacam masalah. Jika kita tidak punya mental yang hebat, tentu kita akan kewalahan menghadapinya. Bisnis saya akan berkembang jika mengikuti training. Ini juga benar sekali. Kita tentunya harus memahami apa yang akan kita lakukan dan kita isi dengan ilmu-ilmu yang baik. Seperti ada training di MIC, kita juga dapat menanyakan kepada coach yang sudah berpengalaman. Ke-10, Usana akan berjalan jika saya menjalankannya. Ini bisnis kita sendiri, jika kita lele di rumah tentu tidak akan berkembang, dan kita sepakat ini semuanya harus datang dari kita sendiri. Oke, ini tentang 10 langkah yang selalu kita temui. Saya lanjut ke berikutnya. Ya, kita di sini akan ada gambar menggambar. Saya minta teman-teman menyiapkan kertas atau pulpen agar kita bisa berinteraksi untuk mencatat hal-hal yang penting nanti. Silakan teman-teman persiapkan dulu. Oke. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Yes, siap. Desi. Ya. Kita mulai dari lingkaran pengaruh, yaitu ada sebuah lingkaran kecil di mana kita bisa menuliskan diri kita sendiri, bermula atau berawal dari kita. Kemudian kita lanjutkan kepada lingkaran kedua. Di situ kita bisa menuliskan family atau keluarga kita, dan selanjutnya kita akan masuk ke lingkaran ketiga, yaitu kepada teman kita. Di lingkaran keempat, kita akan menuliskan komunitas kita. Kita masuk ke lingkaran keempat, komunitas. Kemudian lanjut berikutnya, kita masuk ke lingkaran kelima, yaitu masyarakat.
di lingkaran terakhir, yaitu lingkaran ke-6, yang mana ini mencakup dunia. Oke, ini yang disebut dengan suatu lingkaran pengaruh. Saya lanjutkan. Ya, di sini mari kita coba menggambar, karena teman-teman sudah mempersiapkan kertas. Gambarlah sebuah lingkaran di depan halaman. Lingkaran ini mewakili Anda, jadi kita tulis nama sendiri. Silakan kita buat lingkaran, tulis nama masing-masing. Lingkaran kedua mewakili keluarga Anda. Di lingkaran keempat, komunitas. Di lingkaran kelima, masuk kepada masyarakat. Oke, kita lanjut dengan lingkaran paling luar, yaitu lingkaran terakhir, yang mana itu cakupannya dunia. Oke. Anda dapat melihat bahwa Anda sedang berada di tengah semesta Anda. Biasanya orang mencoba untuk meningkatkan dan menciptakan hasil mereka di dunia. Komunitas masyarakat, tetapi kita tidak fokus pada diri kita sendiri dan pada keluarga kita. Mereka biasanya terganggu, ada yang di atas. Oke. Saya ulang. Biasanya orang mencoba untuk meningkatkan dan menciptakan hasil mereka di dunia, komunitas dan masyarakat, tetapi kita tidak fokus pada diri kita sendiri, pada keluarga kita. Mereka biasanya paling sulit dihadapi bagian terpenting dalam hidup kita. Sistem STI adalah tentang menjadi tenang dan damai, menciptakan terobosan dalam takut, keraguan diri, menciptakan kepercayaan diri, dan mempengaruhi positif dan pengaruh positif. 10. Ketika kita merasa damai dan tenang, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik dengan keluarga dan dengan teman kita. Anda menjadi orang tua dan mitra yang lebih baik, pemain tim lebih baik, maka setiap hasil dalam hidup kita menjadi mudah dialami. Di sini dapat kita simpulkan, segala sesuatunya kita harus memulai dari diri kita sendiri, dan baru kita bisa merubah atau menerapkan kepada yang terdekat, keluarga dahulu, kemudian cakupannya kepada teman, dan kepada komunitas, kepada masyarakat. Komunitas di sini misalkan kita bisa menerapkan di komunitas kita, seperti saya ada kelompok arisan, kelompok pengajian, dan sebagainya. Kalau di kelompok masyarakat, kita bisa di tetangga kita, kemudian lingkungan RT atau lingkungan RW, seperti itu. Jadi kita merubah diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menunjukkan, mungkin teman-teman akan merasa, wah bagaimana kita merubah dunia jika kita tidak berubah. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Jika kita sudah mempengaruhi, dengan sendirinya kita akan menjadi magnet bagi orang banyak. Oke, saya lanjut ke berikutnya tentang penilaian diri. Penilaian diri di sini berdasarkan 6 area pengaruh Anda. Di sini apa, kecil tulisannya. Di sini apa yang ingin saya ubah tentang diri saya. Misalkan tentang kepercayaan, tentang kepentingan, tentang kepemimpinan, tentang keberanian, disiplin, dan manajemen waktu. Lebih baik berpikir positif dan merasa aman. Ya, kita mulai ya mengubah diri kita. Ketika kita sudah berubah, tentunya lingkungan kita akan mudah kita pengaruhi atau mereka mencontoh apa yang kita terapkan. Seperti saya merubah disiplin terhadap keluarga saya, ponakan saya, ataupun saya sudah mulai menyatakan disiplin di komunitas seperti arisan tadi. Dan ini penilaian diri kita.
Kalau dalam hubungan keluarga, ya seperti yang saya contohkan tadi, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita rubah dari diri kita. Dalam komunitas teman-teman juga bisa kita ajak, mungkin, hey aku sudah mulai loh, tidak jalan ke mall terus, kita jangan buang-buang waktu, jadilah orang yang berdisiplin untuk dirinya. Kemudian di masyarakat, bagaimana ya saya ingin mempengaruhi masyarakat tentang kesehatan, dan saya sudah mengkampanyekan di mana saya berdiri, di mana saya bepergian, saya selalu mengumandangkan hidup sehat, kemudian kita harus memperhatikan agar di hari tua nanti kita tidak merepotkan siapapun. Jadi saya sudah mulai merubah diri saya untuk mengumandangkan kesehatan kepada masyarakat atau banyak orang. Jadi saya mulai menginspirasi teman-teman di lingkungan saya, dan seterusnya. Oke, teman-teman melihat di sini ada kualitas buah dan ada 13 sampai 18, lalu kita lihat akar yang begitu hampir seimbang dengan pohonnya ditentukan oleh kualitas akarnya. Ya, di sini ada kualitas buah itu akan ditentukan oleh kualitas akarnya. Saya langsung saja menjabarkannya. Saya contohkan kepada bis kita di Yusana. Ketika kita awal join Yusana, kita di posisi 0, dan kita akan mencoba melakukan hal-hal baru seperti kita datang ke training, kita menguasai produk, kita belajar tentang ini itu, dan kita mencoba DMO, kemudian kita mendapatkan orang baru, dan kita mendapatkan tim. Jadi 0 sampai 12 bulan ini menyatakan pembentukan akar atau fondasi yang kita buat. Maka jika akar kita kuat, fondasi kita kuat, tentu dalam kurun waktu 0 sampai 12 bulan tidak akan sia-sia. Biasanya setelah 13 sampai dengan 18 bulan ke atas, kita akan memetik atau melihat ada hasil dari kerja keras kita tadi. Itu tentang kualitas buah yang ditentukan oleh kualitas akarnya. Ya. Saya ilustrasikan tadi kepada bisnis kita di Yusana. Kemudian kita bisa langsung lanjut ke bagian kepercayaan diri sendiri. Di sini kita menanyakan diri kita, saya tidak percaya, saya tidak baik, saya pintar, saya cukup terhubung. Ya, di sini. Nah, teman-teman, untuk diri sendiri kepercayaannya apa? Apakah saya tidak pintar? Nah, seperti itu ya. Kemudian saya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, uang, dan lain-lainnya. Atau teman-teman percaya? Itu kembali kepada diri kita sendiri, karena di sini untuk kepercayaan kita. Jika saya memiliki titik-titik, saya contohkan, jika saya memiliki uang, saya akan bahagia. Atau bisa juga jika saya memiliki anak, saya akan bahagia. Teman-teman, yang mana nih? Oke, yang ketiga, maaf ya, nih kacamata saya harusnya diganti. Yang keempat, itulah saya, dan saya tidak bisa berubah. Apakah ada yang memiliki kepercayaan seperti ini? Saya tidak bisa berubah. Apakah ada? Silakan dicatat ya. Saya buruk. Nah, misalkan saya buruk di public speaking, lalu si A buruk di bagian apa gitu. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengkoreksi diri, dan untuk jika kita buruk dalam hal ini, kita tentunya mau merubah. Kita ingin belajar lebih meningkatkan kualitas kita sendiri. Kemudian saya terlalu pemalu, saya takut, dan saya merasa tua. Adakah teman-teman yang merasakan seperti ini? Saya tidak ingin meminta apa yang saya inginkan, karena bagaimana jika saya ditolak. Nah, di sini kita analogikan, kita mencoba sharing Yusana, kemudian kita ditolak, terus kita udah memikirkan hal yang negatif terlebih dahulu. Jadi
Untuk itu, kita mulai melatih diri kita dengan membuang hal-hal yang tidak sesuai atau yang menghalangi sesuai tema kita tadi pagi, yaitu limiting belief yang membatasi kemampuan-kemampuan kita. Kita lanjut ke nomor 10. Saya tidak dapat mengejar impian saya karena saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan dan saya gagal. Misalkan di sini kita tidak bisa menyampaikan sesuatu, tidak punya pengalaman di bidang marketing misalkan. Kemudian lanjut ke nomor 11. Saya tidak bisa melakukan X dan Y ya. Di sini saya tidak bisa melakukan bisnis di sana lagi. Saya contohkan ya banyak hal yang menghalangi orang untuk melakukan hal-hal baru, dan ini harus kita hapus dari diri kita. Dan lanjut ke nomor 12. Saya tidak bisa mempercayai diri saya sendiri atau orang lain. Teman-teman ada yang punya kepercayaan seperti ini. 13. Saya tidak bisa mempercayai diri sendiri atau orang lain. Maaf, saya kembali ke atas membacanya. 13. Tidak ada yang berhasil untuk saya. Apakah teman-teman ada yang berkeyakinan seperti ini? 14. Saya telah mencoba sebelumnya dan menjadi sangat kecewa. Teman-teman punya kepercayaan atau pemikiran seperti ini? 15. Sudah terlalu banyak yang saya kerjakan atau pikirkan. Punya nggak kepercayaan seperti ini? Karena banyak orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Kemudian nomor 16, saya saat pasangan atau anak atau orang tua saya berubah, saya akan bangga. Ada yang punya kepercayaan seperti ini? Tentunya kembali ke diri kita. Jika ada suatu perubahan dalam kehidupan seseorang ke arah yang lebih positif, tentu kita sangat senang. 17, saya atau mereka atau kami atau dia harus. Nah, biasanya saya harus pintar atau mereka harus membantu saya atau teman-teman harus percaya kepada saya. Nah, seperti itu. Kepercayaan tentang kesehatan akan kita masuk di slide berikutnya. Jadi kepercayaan diri sendiri itu tadi yang dapat dijabarkan. Kita harus mencoba untuk melakukan perubahan. Sekarang kita akan masuk ke berikutnya, slide kepercayaan tentang kesehatan. Di sini saya bacakan, saya sudah terlambat untuk memulai merawat tubuh saya sekarang. Olahraga itu tidak penting, saya tidak punya cukup energi. Jadi apa gunanya mencoba? Toh aku akan gagal. Ini pesimis sekali ya. Seseorang atau sesuatu menjadi penghambat pikiran, penghambat pilihan makanan saya. Aduh, silau banget. Atau sesuatu yang menjadi penghambat pilihan makanan saya, teman-teman, keluarga, dari teman, keluarga, dan orang lain. Kemudian yang keenam, sehat itu membosankan. Saya tidak perlu khawatir, saya sangat sehat. Saya kekurangan waktu, motivasi, cuaca, lingkungan yang lebih baik. Makanan yang sehat selalu mahal atau terlalu mahal. Saya tidak mempunyai pergi ke gym, saya tidak mampu pergi ke gym, minum atau minum suplemen. Itu tidak mungkin bagi saya untuk keturunan atau genetik. Saya bisa mendapat semua yang saya butuhkan dari makanan saya. Nah, di sini kita boleh menerapkan kepercayaan yang positif di dalam kesehatan kita. Jadi 1-12 kita bisa mensortirnya, yang mana yang akan cocok kita pilih kalimat-kalimat ini. Ini kepercayaan tentang keuangan. Ada 1-12 juga. Saya harus bekerja untuk menghasilkan uang. Saya tidak bisa menciptakan pendapatan residual
residual atau reality itu terlalu sulit. Saya tidak mampu membelinya, tidak pernah ada cukup uang, orang atau anak-anak menderita di dunia. Saya tidak bisa menjual, uang itu tidak penting, lebih banyak uang, lebih banyak masalah, saya tidak pantas sukses, saya tidak punya pikiran bisnis, saya tidak bisa berpenghasilan lebih dari mungkin 5 juta, 10 juta, jika saya menjadi kaya, akan sulit mempercayai orang. Nah, di kepercayaan tentang keuangan ini, kita sesuaikan kembali dengan pilihlah kalimat-kalimat yang terbaik untuk diri kita, yang mana ada 1-12 ini kita bisa menyesuaikannya. Saya lanjut. Begitupun kepercayaan tentang waktu. Orang selalu bicara, saya tidak punya waktu, saya sulit untuk fokus, waktu adalah uang, saya tidak bisa santai, saya harus terus berjalan, saya belum siap, saya butuh lebih banyak waktu, saya memiliki terlalu banyak hal untuk dikerjakan, saya terlalu muda, saya terlalu tua, sudah terlambat untuk saya tidak pernah bisa menyelesaikan tepat waktu. Suatu hari semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, kepercayaan tentang waktu ini juga kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Apakah kita seperti saya terlalu muda? Nah, di sini dapat kita terapkan yang mana yang cocok untuk kita di dalam diri kita. Kita lanjut. Ini kepercayaan tentang kontribusi. Di sini ada lagi 1-8, saya juga bisa bacakan. Saya tidak punya cukup pengalaman. Di sini seringkali nih, setiap orang kita ajak seperti, ayo dong join bersama bisnis saya, misalkan sudah kita share, lalu selalu jawabannya, saya tidak punya cukup waktu. Nah, kepercayaan tentang kontribusi ini harus kita gali lagi. Nah, saya berjuang untuk diri sendiri, bagaimana saya bisa membantu orang lain. Saya masih berjuang, saya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan kepada orang lain, saya tidak bisa mempercayai diri saya sendiri. Bagaimana jika mereka menolak saya tidak terhubung dengan baik, saya tidak percaya saya bisa membuat perbedaan. Di sini mana yang dapat kita ambil, apakah kita selalu mempercayai bagaimana jika mereka menolak. Nah, ini seringkali ya. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini kita lihat kembali dan kita bisa menggali apa yang ada di diri kita. Nggak mungkin kan saya tidak percaya bisa membuat perbedaan. Nah, itu hal yang menghalangi untuk kemajuan kita. Jadi kita pilih mana yang terbaik dan sesuai dengan diri kita sendiri. Kita lanjut. Pekerjaan rumah dan tindakan yang harus dilakukan. Ini adalah suatu PR buat kita. Saya bacakan ada bagian kiri dan bagian kanan. Keyakinan apa yang Anda miliki tentang uang, kesehatan, dan diri Anda sendiri yang tidak melayani Anda. Tulis ya, kita tulis apa saja yang kita kurang yakin tentang kesehatan kah, atau tentang keuangan, dan dari mana kepercayaan ini berasal. Apakah dari orang tua, dari kakek nenek, bisa juga dari guru, atau dari budaya, dari agama, atau di masa lampau. Oke. Apa rasa frustasi terbesar yang Anda hadapi? Oke, bisa juga ditulis. Untuk setiap kepercayaan yang membatasi, membuat pernyataan atau afirmasi positif, kita lihat contoh di sebelah kanan. Identifikasikan konflik internal, siapa Anda dan Anda ingin menjadi siapa. Di sini afirmasinya jauh perbedaannya. Dengan bersyukur dan present, saya menciptakan aset untuk keluarga dan anak-anak saya. Terlihat ya perbedaannya.
itu pilihan saya untuk berinvestasi dalam pengembangan pribadi saya, kesehatan, dan saya bersyukur atas penghasilan yang saya miliki dan saya senang melihatnya berkembang. Oke, siapapun bisa menjadi ahli dalam bisnis termasuk saya. Saya senang melihat orang meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan kesehatan mereka. Kemudian keberlimpahan datang dalam berbagai bentuk, bisa uang, bisa kesehatan, bisa hubungan yang hebat, dan teman atau tujuan. Jadi terlihat ya, di mana kita selalu dihalangin atau limiting belief, bisikan-bisikan kecil yang selalu ada muncul, itu kita harus buang karena lingkaran pengaruh ini yang akan merubah diri kita. Diri kita harus memulai, kita yang merubah terlebih dahulu jika kita ingin terlihat di mata keluarga, di mata masyarakat, sudah melakukan hal perubahan dan kita bisa menerapkannya seperti dari awal tadi, lingkaran pertama diri kita, dan kita terapkan ke step selanjutnya sampai kita bisa merubah dunia. Lingkungan kita tuh di luar sebenarnya luas sekali, dan kita juga sudah membacakan tentang afirmatif, yaitu hal-hal yang baik. Oke, dan kita telah mempelajari dari komitmen, dan juga tadi kita pelajari tentang kepercayaan diri sendiri. Nah, kepercayaan seperti itu, teman-teman mau tetap memilih kepercayaan tersebut atau mengubah menjadi positif. Dan teman-teman juga mengerjakan latihan tadi, atau bisa tulis atau tanyakan kepada upline atau kepada leader-leader yang ada di STI. Baik, dari saya sekian. Dan terima kasih, saya akan kembalikan kepada Cem Fiskal. Oke, Cem Fiskal silakan. Yuhuy, Cem Desi, well done. Thank you. Nah, ini seru sih menurut saya tadi kepercayaan diri. By the way, Cem Desi, saya juga dulu punya banyak sekali kepercayaannya. Salah satunya dulu pas awal di Usana, saya takut ngomong offering opportunity yang di Usana ini sama yang lebih tua, orang tua maksudnya. Nah, soalnya saya takut salah, nanti nggak connect ngomongnya. Nah, tapi seiring berjalan waktu saya ikut MSc, saya ikut coaching, akhirnya biasa aja sekarang, malahan saya percaya diri sekarang. Nah, itu yang saya bisa ngelihat perbedaan before dan after saya. Dulu saya, aduh, takut nggak connect nih kalau discovery call. Tapi seiringnya berjalan waktu, saya ubah. Akhirnya ya mau sama siapa aja, kalau kita punya intention yang baik, pasti kita juga bakalan bisa. Dan kepercayaan itu nantinya yang dulu takut, mengeluh, akhirnya pas kita membuka diri, mau belajar, dan kita bisa jadi lebih baik. Jadi thank you sekali, Cem Desi, banyak manfaat yang sangat luar biasa, yang sangat baik sekali yang kita pelajari pagi hari ini. Dan mungkin ada teman-teman juga yang banyak kepercayaan diri yang masih kurang baik tentang diri sendiri, nggak bisa komunikasi, nggak bisa public speaking, atau tentang keuangan, saya takut kaya misalnya, atau kontribusi, saya nggak bisa kontribusi ke teman-teman, saya orangnya introvert, saya kurang pintar bergaul. Nah, ada nggak? Jadi teman-teman yang punya aha moment atau pertanyaan, saya persilakan teman-teman bisa bertanya sekarang atau mau sharing aha momentnya. Di sini. Saya Cem Fiskal. Ya, silakan Cem Yohana. Iya, tadi terima kasih Cem Desi. Jadi balik lagi kayak diingatkan, ya memang lingkungan kita itu sangat berpengaruh, dan memang kalau kita ingin merubah lingkungan sekitar, ya kita harus berubah dari diri sendiri. Jadi kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah, tapi dari kita
oh yang itu bisa mempengaruhi lingkungan kita. Jadi memang harus dari kita sendiri. Terima kasih. Betul sekali, Cem Yohana. Dimulai Ya. dari diri kita sendiri. Semuanya berawal dari diri kita, baru kita merubah atau mempengaruhi keluarga kita. Oke, Yes. mungkin ada. Ada lagi dari yang Mungkin lain? saya Bo- Cem Fiskal, saya bisa kasih tambahan sedikit ya. Jadi Boleh. kan lingkungan pengaruh tadi bagus sekali, Cem Deswita, luar biasa ya pembawaannya, tenang. Hari ini cantik banget. Yuhui. Dan yang saya alami gitu ya selama sepanjang perjalanan bisnis ini adalah saya tidak. Jadi kalau kita sudah mulai nih mempengaruhi diri kita sendiri, kemudian kita mungkin nanti berhadapan dengan orang-orang yang nantinya membawa pengaruh negatif ke dalam hidup kita gitu kan. Nah, sebenarnya yang memilih adalah kita sendiri. Jadi saya dulu suka mengikuti training dan dalam training tersebut itu disebutkan bahwa kita akan bertumbuh dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi kita harus pintar-pintar memilih siapa yang kita bentuk dalam pergaulan kita. Jadi saya akhirnya lama gitu ya nangkapnya dulu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau orang yang negatif masa kita nggak temenin gitu ya. Boleh aja kita temenin, tetapi kita harus mulai mengurangi waktunya. Jadi tidak langsung di-cut, tidak langsung di-block gitu kan. Tetapi kalau kita sudah merasakan bahwa orang ini membawa pengaruh negatif buat kita, atau misalnya setiap kali kita ketemu, mungkin mereka bilang, ngapain sih kamu doing Yusana gitu ya, atau ngapain sih kamu lakukan Yusana gitu kan, itu nggak ada manfaatnya misalnya, padahal mereka juga tidak melakukan Yusana, jadi mereka hanya memberikan opini. Nah, orang-orang seperti ini, meskipun ini teman dekat kita bisa tersenyum, atau kita tidak, jangan membela diri ya, tetapi kita sudah mulai melihat bahwa kita bisa mengurangi waktu bergaul. Nah, saya juga di sini, saya selalu dekat dengan orang-orang yang bertumbuh. Jadi, kalau saya lagi lemes dan saya lihat orang tersebut memberikan dampak positif, ya saya bergaulnya dengan mereka gitu. Sehingga kalau saya lagi down, mereka bisa menjadi penguat buat saya. Jadi ini lingkungan pengaruh sangat mempengaruhi kita 5 tahun ke depan. Jadi kita harus bisa pintar-pintar memilih, ya. Tetapi yang tadi saya bilang jangan dimusuhin ya, jangan diblok, jangan dimusuhin, jangan. Cuman kita sudah bisa mengukur kadar waktu kita untuk bergaul gitu dengan mereka. Ya. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih Cem Deswita, pagi hari ini luar biasa, dan Cem Fiskal juga. Terima kasih. Sama-sama, Bu Re. Ina. Setuju banget ya, Bu Re. Saya juga sangat suka, ini berkaitan banget ya sama apa yang Bu Re bilang. Ini saya suka quote dari Warren Buffett, karena ini dari quote Warren Buffett, surround yourself with people that push you to do better. No drama or negativity, just higher goals and higher motivation. Good times and positive energy, no jealousy or hate, simply bringing out the best in each other. Jadi ini berkaitan sama Coach Regina, pastinya dari diri kita sendiri, dan bakalan menentukan kita 5 tahun ke depan siapa aja orang-orang yang kita hang out, orang-orang yang kita circle-nya apakah positif atau negatif, bakal menentukan kita 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita pintar-pintarlah memilih apa yang terbaik buat kita. Oke. Harus punya filter. Kita harus Betul. punya filter dalam merespon teman-teman yang datang ke kehidupan kita. Ada pengalaman ketika saya mulai di Wisana, bisikan-bisikan dari diri sendiri juga muncul. Tapi karena saya pernah coaching dengan Coach William dan juga Coach Regina, Coach Mia, saya mulai membuang limiting belief itu dan untuk berkembang.
Jadi mulai saya terapkan di lingkungan saya secara tentunya seperti tadi ya, kita nggak langsung, gue nggak teman lagi sama kamu atau gimana. Jadi kita filter dengan halus sekali. Betul sekali, Cem Nah, Desi. saya tambahin lagi sedikit ya. Mungkin ini ada yang merasakan, tetapi mungkin tidak terbersih pagi hari ini. Cuman saya mau tanya nih teman-teman. Coba ketik satu ya. Siapa yang keluarganya tidak mendukung? Teman-teman berbisnis di sana. Ketik satu teman-teman. Yang keluarganya tidak mendukung. Ada nggak? Ini termasuk lingkungan pengaruh juga. Ya. Ayo, dari 26 orang ada yang tidak mendukung, ada oh ya, oke, Cem Yeni Lee, Cem Sri, yes. Saya sih mendukung aja, Coach Re. Cuman memang waktu masih zona nyaman ini masih stuck di sini. Oke, tapi di Cem Sri ada keluarga yang tidak mendukung nggak untuk mengerjakan di sana? Nggak semuanya welcome. Semuanya setuju, suami, anak-anak, semuanya enak sih. Nggak pernah menentang, semuanya oke. Ya, oh that's good lah. Ada nggak yang tidak mendukung? Ada yang tidak mendukung nggak keluarga untuk teman-teman ini dengan Yusana? Coba ketik satu. Ada dari Eva, Burai. Ya, bukan tidak mendukung, tapi keluarga tidak percaya kalau saya akan sukses di Yusana. Nah, wah ini Eva nih. Saya kemarin ya teman-teman saya sharing sedikit. Eva itu di tahun kedua apa tahun ketiga ya, kita buka ya income dia selama dia join di Yusana itu luar biasa, dia pun sampai kaget. Jadi sebenarnya mungkin orang tidak melihat kesuksesan di luar, kesuksesan itu dari orang itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang mungkin sebentar ya, saya ini ngomongnya sama TV jadi balapan. Kecilin dulu nak. Jadi biasanya orang melihat sukses itu apa? Oh, sukses itu naik panggung. Tapi kan kalau sukses kita lihat dari dalam bentuk uang, mereka nggak tahu komisi kita setiap minggunya berapa di sana. Kita pun satu sama lain di sini tidak pernah tahu. Cem Fiskal dapat berapa ya minggu ini? Saya mungkin bisa lihat semuanya karena saya di atas gitu ya. Tapi mungkin yang lainnya tidak bisa lihat satu sama lain gitu ya. Jadi yang seperti ini sukses itu seperti apa? Nah, kalau misalnya nih sekarang leader Eva gitu ya, leader Eva tidak bergantung sama keluarga gitu ya, independen dari bisnis Yusana, itu sudah luar biasa sekali saya bilang suksesnya karena tidak membebanin keluarga. Nah, satu lagi nih, dulu mungkin yang tidak didukung oleh keluarga. Nah, keluarga saya, bapak ibu saya itu juga sama. Jadi terutama mama saya dulu. Mama saya itu dulu nggak tahu Yusana itu apa. Jadi waktu kita mau pindah ke Indonesia dan kita jual bisnis kita di sini, mama saya sebenarnya yang lebih concern. Kalau bapak saya itu orangnya selalu percaya kita bisa, bapak saya itu lebih positif lah gitu ya, dan selalu mendukung gitu. Tapi kalau mama saya sebagai orang tua ya, mama itu pasti care ya, pasti takut ini anak saya mau makan apa di Indonesia gitu kan ya. Tapi karena mama saya itu belum bisa melihat Yusana saat itu. Karena saya kerjakan di New Zealand, saya paling sharing juga cuma sedikit gitu ya. Dan saat itu saya lagi meniti karir saya di Yusana gitu. Jadi waktu kita pulang ke Indonesia, mama saya itu sebelumnya tuh telepon, "Hey, nanti pokoknya kamu bagaimana di Indonesia? Kamu mau tinggal di mana? Kamu uangnya dari mana?" gitu ya. Jadi bukan tidak mendukung, tapi merasa ketakutan kita mengganti profesi gitu. Nah, saat itu memang tidak terlihat, tetapi sayanya yang selalu persisten menunjukkan kepada kedua orang tua saya bahwa bisnis Yusana ini bisa menghasilkan. Bisnis Yusana ini menyehatkan orang, menyehatkan kedua orang tua saya sekeluarga, dan juga orang-orang yang saya bantu selama saya di Indonesia maupun di sini sampai hari ini. Jadi kepercayaan itu timbul karena mereka melihat kita konsisten. Dan ketika kita konsisten sendiri, pasti akan menuai hasil.
pasti kalau kita menanam bibit, pasti kita akan menuai, asal kita konsisten, yaitu dengan sponsoring dan follow up, sehingga kita bisa menuai hasilnya. So, untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum didukung, atau mungkin dibilang ya, apaan sih sudah setahun, 2 tahun nggak ada hasilnya ya, teman-teman harus kuat iman, kuat batin, kuat mindset ya. Dan terus berjalan, karena teman-teman tahu Yusana itu company-nya besar, Yusana itu legit, dan yang menjalankan teman-teman. Jadi kalau teman-teman rapuh, teman-teman jatuh, orang akan melihat, sih, udah saya bilang kan, 2 tahun doang kan, nggak tahan dia, pasti nggak jalan bisnisnya, gitu. Jadi semua balik lagi ke kita. Dan kalau misalnya kita saat ini, kok saya juga belum ada hasilnya ya, terus belajar teman-teman, terus datangin training, terus buka mulut untuk sharing, pasti hasil akan datang. Nah itu mungkin dari saya, jadi teman-teman kuat batin, kuat iman, kuat mindset, karena banyak sekali orang-orang di luar sana lebih banyak negatifnya daripada lebih banyak positifnya. Jadi teman-teman harus berani untuk memilih dan berani untuk meng-cut waktu-waktu yang saat ini mungkin diberikan orang-orang yang kepada orang-orang yang negatif ya, tapi jangan di-cut dalam hidup Anda, cuman dihindari aja atau dikurangi waktunya. Terima kasih Cem Fiskal. Sama-sama, Bu Rey. Wow, harus kuat semuanya, Bu Rey. Betul. Dan thank you udah sharing, Bu Rey. Pasti keluarga Ibu Bu Rey pasti sekarang bahagia, bangga ya sama Bu Rey ya. Saya percaya itu pastinya. Dengan Bu Rey sekarang yang membantu banyak orang, menginspirasi banyak orang. Betul. Justru malah sekarang orang tua saya ya sudah melihat daripada investasi ke yang lain, mendingan kita investasi ke Yusana. Gitu. Dari dulunya yang mungkin keraguan karena kan nggak kelihatan ya. Saya juga nggak menyalahkan mereka gitu karena mereka tidak di dalam dunia saya. Gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit pakai produknya dan bisa dapat komisinya, cukup bangga juga ya. Dan kalau orang tua apalagi sih yang bisa dikerjain selain kalau misalnya bapak saya sering ke gereja, sering sharing, sering ke acara arisan misalnya, sering sharing, itu mungkin salah satu yang mereka bisa lakukan di hari tua mereka dan menghasilkan. Nah ini ada pertanyaan, CM Fiskal, mungkin saya bisa jawab sekalian ya. Boleh, boleh. Anak-anak mendukung, tapi justru keyakinan diri untuk bisa sukses sering muncul keraguan. Sama banget dengan saya, Cem Ani. Saya dulu tahun pertama, Cem Ani, saya sering browsing. Saya ragu ya, ini bentuk keraguan saya, Cem. Apakah saya berada di perusahaan yang tepat? Itu pertanyaan saya. Dan saya sering browsing nih, karena teman saya nggak nawarin Herbalife, nawarin New Skin di New Zealand ya, nawarin Isagenik. Saya jadi akhirnya melihat rumput tetangga lebih hijau. Tetapi akhirnya saya tanya ke suami saya, sekarang kok jadi ragu ya sama Yusana ya? Terus saya kok jadi ragu ya sama tim STI, saya mau pindah tim deh, karena tim di sana kayaknya lebih rame gitu kan. Tapi ternyata suami saya, Coach William dia bilang, tahu nggak kenapa kamu ragu? Aku bilang, kenapa emang? Ya karena setiap kali kamu browsing perusahaan lain. Kamu nggak pernah browsing perusahaan kamu sendiri. Jadi coba mulai dari sekarang, kamu browsing Yusana, kamu pelajarin Yusana, kamu lihat dari pihak-pihak ketiga yang bilang Yusana itu bagus, dan kamu compare. Nah, sejak saat itu, saya mulai compare. Saya mulai belajar Yusana. Saya menyiramin rumput saya sendiri. Dan akhirnya saya melihat rumput saya ini akhirnya lebih hijau daripada rumput tetangga. Karena saya mulai mencintai perusahaan saya mulai melihat lebih dalam, saya mulai melihat value-nya dibandingkan dengan perusahaan lain, dan saya mulai mengambil kesimpulan bahwa value di sana itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain, di mana di perusahaan lain dari bentuk compensation plan-nya aja udah ketahuan, mereka maunya uang, marketing, uang dan uang. Tetapi begitu saya lihat di sana, wow,
mereka itu yang tahun 2018 kemarin, mereka buat bars itu kayak bukan wafer ya, bars itu apa ya, Fiskal? Makan snack gitu, kayak Snack Fitbar ya? gitu lah. Ya. Kayak Fitbar, benar. Nah, kayak Fitbar. Terus kemudian ketika mereka sudah mengeluarkan billion and billions money, uang, untuk memproduksi ini, ada ternyata satu ingredients yang kurang cocok di hawa panas. Dan itu membuatkan barsnya itu hanya bisa bertahan 3 bulan. Tahu nggak teman-teman? Semua bars yang sudah diproduksi itu dibuang, dihancurkan. Jadi itu istilahnya uang dihancurkan. Saya bilang, wow, kenapa gitu? Kalau ini pikiran saya ya. Kalau di perusahaan lain mungkin udah dijual murah deh. Ya beli 1 gratis 2 gitu kan ya. Biar sedikit kembali modal gitu kan. Tapi Yusana enggak, teman-teman. Yusana buang uang billions and billions itu, dan itu diumumkan, teman-teman. Itu 2 tahun apa 3 tahun yang lalu. Itu diumumkan saat kita di convention. Dikasih lihat pada saat mereka produksi apa yang mereka temukan. Kenapa sampai tidak bisa bertahan dengan lama gitu ya. Jadi itu yang membuat saya mulai, wow, saya makin cinta dengan perusahaan Yusana. Saya makin cinta dengan perusahaan Yusana karena integritinya itu luar biasa. Saya nggak pernah menemukan perusahaan ini integritinya keok-keok gitu ya, keluar jalur, nggak pernah. Jadi akhirnya saya makin cinta. Balik lagi nih ke pertanyaannya, muncul keraguan. Memang, Cem Ani 1 tahun pertama tahun kedua Cem Ani sudah mulai, nanti kalau Cem Ani belajar terus, Cem Ani akan mantap. Satu-satunya jalan untuk meyakinkan diri sendiri adalah mengikuti training. Dan juga melihat, membaca, mencari tahu tentang perusahaan kita. Ya, itu aja Cem. Dan juga personal development. Personal development akan membantu, tetapi knowledge-nya kita akan meyakinkan kita bahwa Yusana adalah the best nutritional company in the world. Iya. Yeah. Dan itu bukan hanya saja saya yang bilang ya, tapi ini kita melihat dari pihak ketiga yang bilang. Oke, ya sering terpengaruh dengan orang ya, Nu Skin dan Amway. Nah, sekarang Cem, saya suka banget nih kalau ada pertanyaan begini ya, terpengaruh dengan orang-orang Nu Skin atau Amway. Sekarang kita bisa bandingkan ya, dari buku NutriSearch saja, maaf ya di sini ya, mungkin ada yang pakai produknya, tetapi kalau kita lihat faktanya, ini kita bicara fakta. Faktanya, orang-orang Nu Skin, produk Nu Skin, kalau kita lihat di NutriSearch Comparative Guide, dia bintangnya berapa? Bintangnya cuma 1. Dari produk aja udah kalah. Gitu. Nah, mungkin orangnya bisa membuat euforia ya. Euforia yang, wah bagus nih, bagus, ini loh, ini gitu. Tapi dampaknya apa? Potensial toxicity-nya seperti apa? Mungkin sekarang bagus, cling, kayak misalnya kita pakai produk muka yang ada parabennya atau yang ada toxicity-nya. Dia mungkin sehari semalam bisa mencerahkan kulit kita, tetapi dampaknya setelah itu apa? Potensial toxicity-nya, racunnya seperti apa? Ngeri. Tetapi kalau kita betul ngeri. Setelah tidak pakai, mukanya gosong kembali. Gitu kan, biasanya itu, ini saya nggak bilang Nu Skin ya, tapi produk-produk lain di luar sana yang bilang euforianya bagus, iya, tapi setelah nggak pakai, mukanya gosong. Mohon maaf. Karena impact setelah itu. Jadi, saya juga begitu dulu Cem Ani, saya mempelajari apa sih sebenarnya yang Yusana ini bilang bagus. Jadi sekarang kalau orang bilang produk saya bagus, saya nggak tergoyahkan. Karena saya tahu ingredients-nya, saya tahu integritas perusahaan kita. Dan yang memegang integritas perusahaan yang paling tinggi itu yang akan bertahan paling lama, by the way. Kalau nggak ada integritasnya, suatu saat akan kolaps. Itu aja. Jadi kita pegang integritasnya ya. Jadi perlu untuk dibandingkan ya. Jadi kalau nanti dibandingkan dari pihak ketiga apa. Satu lagi yang saya paling suka, Nu Skin Amway. Perusahaannya nggak ada yang berani menggaransi elit atlet kita sebesar 14 miliar per orang dan hampir 5.000 orang di dunia di sponsor. Bukan sponsor uang, tetapi sponsor barang. Coba bayangkan.
Mana ada Serena Williams mau tidak disponsor dengan uang. Sponsornya Serena Williams dari Nike, dari raketnya dia, itu bermiliar-miliar. Tapi Yusana nggak memberikan uang. Yusana memberikan produk senilai $500. Kok dia mau gitu pakai? Itu kan. Ini yang mesti kita lihat. Kalau bukan karena integritas dari produknya sendiri, apa sih? Nggak ada yang bisa dibeli dengan uang. Ya kan? Jadi New Skin atau MW mereka nggak ada yang berani disponsor di badannya mereka. Ya, 14 miliar tuh nggak ada perusahaan di dunia yang berani mensponsor. Jadi hanya Yusana. Dan ini kita perlu bangga ya. Kenapa hanya Yusana? Karena integritas di dalamnya tidak bisa dibeli. Ya. Oke, thank you. Mungkin pengumuman sudah mau kita tutup. Saya kalau sharing ini, Cem Fiskal, saya kalau sharing ini tuh passion banget. Karena dulu saya berada di posisinya Cem Ani, di mana saya meragukan sendiri perusahaan saya. Jadi saya bisa bercerita sekarang karena pengalaman saya sendiri di tahun pertama, tahun kedua ketika saya meragukan Yusana. Bukan kaleng-kaleng ya, Bu Re, menggebu-gebu. Bukan kaleng-kaleng. Betul. Baik. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu Re. Baik, teman-teman. Kalau yang setuju, kita banyak mendapatkan manfaat pagi hari ini, ketik 1 dong. Kita tadi sudah dapat manfaat dari Cem Deswita dan ditambah sama Bu Re. Pasti pagi hari ini banyak banget manfaat yang kita dapatkan. Oke, dan satu lagi saya mau ingatin lagi, tadi di slide terakhir kita ada tugas nih, latihan. Nah, dicatat tugas-tugasnya, nanti bisa ngobrol sama upline-nya, leadernya, supaya kepercayaan masih belum bagus, bisa diobrolin sama upline-nya, bisa ngobrol bareng dan supaya lebih bagus. Oke, nah kita masuk ke pengumuman ya, karena udah jam 7.57. Saya share screen dulu. Oke. Nah, pengumuman acara Yusana. Nah, nanti malam biasanya ada training dari corporate, either Stalk atau Getting Started. Nah, kebetulan Yusana Broadcast belum share ke WA, tapi dipantengin terus WA Broadcast Yusana, atau bisa tanya-tanya ke tim yang mengetahui training update. Oke, dan ini juga ada promosi yang sangat terbatas sekali. Ini terakhir minggu ini sampai tanggal 5 Juni. Ini ada Body Fat Pack, ada Get Gorgeous Pack, kalau mau gorgeous ya, silakan dibeli. Ada Power Up, dan bukan hanya produknya, ada juga Celavive Pack, Trio Celavive Oily Pack, ada Trio Celavive Dry Pack yang mau kulit kering dan juga oily pasti ada. Jadi buat highlight teman-teman, ini promo yang mid-year promotion ini sangat terbatas sekali. Teman-teman bisa pergunakan promosi ini untuk beli untuk diri sendiri atau promo ke timnya atau ke orang lain, ke customer-nya. Di sini juga ada Yusana Special Welcome Pack. Ini pack-nya ada Active Body Pack, ada Love Your Heart Pack, sama Family Fit Pack. Ini SVP-nya cuma 50 doang. Ini bisa dibeli orang-orang yang pertama kali join di Yusana. Dan waktunya juga sangat terbatas, tinggal sampai 26 Juni. Jadi teman-teman, mari kita gunakan kesempatan ini. Nah, ini juga udah periode kedua dari Yusana Rising Star Taiwan 2021. Jadi sisa-sisa minggu tinggal 16 Juli sampai tanggal 16 Juli. Mari teman-teman kita kerja sama tim kita untuk mencapai trip Taiwan ini bareng-bareng supaya kita juga bisa kita berdoa ya semua STI bisa jalan-jalan ke Taiwan bareng. Pasti seru dah. Dan juga ini bukan hanya dari benefit hadiah dari Yusana tentang Rising Star Taiwan ini, tapi STI juga memprovide banyak sekali hadiah buat kita. Ada duit, ada koper, ada tumbler,
ada produk, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, di STI juga setiap hari Jumat itu kita ada Usana Compensation Plan pukul 6. Jadi kita yang masih belum banget ya, belum tahu bagaimana cara menjalankan Usana atau masih bingung bagaimana cara getting started di Usana, bisa ngikut acara compensation plan di hari Jumat pukul 6. Bisa juga undang timnya yang baru-baru. Dan juga setiap hari Sabtu ada work from home pukul 7 sampai selesai. Ini juga kita bisa bukan hanya undang tim kita juga bisa undang orang lain. Nah, ini bisa kita pakai platform untuk mengenalkan Usana kepada orang-orang. Baik, tadi kita udah belajar tentang circle ya. Kita bisa undang circle kita melalui acara ini. Oke, dan juga jangan lupa besok adalah tanggal merah dan MIC pagi hari kita tiadakan dulu. Nanti hari Rabu kita balik lagi di MIC pukul 7 pagi. Oke, jadi itu aja teman-teman STI, keluarga STI. Terima kasih buat Cem Desi, buat Bu Regina, dan buat teman-teman di sini yang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini. Terima kasih, saya Fiskal, dan sampai jumpa hari Rabu, dan have a good day. Have a good. Terima kasih Coach Regina dan teman-teman yang sudah hadir di MIC. Terima kasih Cem Desi, Cem Fiskal. Terima kasih Cem Desi, Sukses Cem selalu, yes, Fiskal, semangat. Regina Terima kasih semua, semua. Coach Dewi. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye.